Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Fauzan Lubis. Wih. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Bener. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah lo, berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit lagi kayak Agak bergandul. Masya Allah. Ojan. Cing. Akhirnya. Nyokap gue bangga nih. Senang banget, alhamdulillah ya Allah. Berarti gue udah toku banget ya. Nyokap lo, emang nonton gue di mana? Nonton sering Cing di YouTube atau Masa mama nonton YouTube? dari zaman Abdel Temon. Dia udah seneng nonton. Pokoknya udah ngefans sama lu Cing. Pokoknya lu udah ada idolanya dia. Pokoknya nyokap gue pernah seminggu itu ketawa terus. Dia seneng banget. Gue selalu ingat memori kalau nyokap seneng Cing. Dia ketawa terus gara-gara scene Cing sama Bang Emon ya? Temon. Yeah. Bukan Bang Temon. Bang Melon. Iya, scene Cing sama Bang Melon yang Bang Melon lagi dorong gerobak. Iya. Iya, Cing ngomong kan apa? Bang, gerobaknya rusak. Yeah. Kok didorong gitu. Yeah. Nah, nyokap seminggu tuh ketawa tuh. Masya Allah. Lama happy banget. Bernya bagus. Iya. Awalnya gue waktu diceritain hari pertama ketawanya emang lucu gitu kan. Sampai lama-lama gue ketawa karena respect, Cing. Yang penting nyokap seneng, Cing. Masya Allah. Iya. Yang penting udah pengen nyenengin nyokap aja nih sekarang. Iyalah, Cing. Apalagi, Cing. Emang lu dulu anak duraka apa gimana? Enggak juga sih, Cing. Gue bangga sama anak mami, Cing. Ah. Sampai sekarang tidur sama nyokap. Alhamdulillah. Yang bener lo? Iya. Dari Sampai kecil. sekarang dari kecil? Dari kecil. Punya adek nggak lo? Enggak, paling kecil. Oh, pantasan jadi nggak punya adek. Apa namanya? Dikekepin. Dikekep ya. Iya. Tapi lu gua baca-baca lu bader banget ya, Jan. Bader, Cing. Bader banget, Cing. Iya. Parah, Cing. Anak mami tapi bader gitu ya. Bader, Cing. Bader. Berarti dia yang dibilang kayak kekurangan perhatian orang tua akhirnya bader nggak berlaku buat lu nih. Enggak sih, Cing. Pengaruh lingkungan, Cing. Oke. Pasti, Cing. Udah pasti sih. Karena ini juga yang pernah gue bahas juga, Cing, waktu itu. Kemarin main ke Pilion tuh. Iya. Lakers dakwah. Iya. Ya kan? Gue sempat ngebahas, ini kan lagi belajar-belajar nih, Cing, ceritanya gitu kan. Gue kecil emang dipupuk agama gitu, gue bertiga, gue, abang gue, kakak gue. Nah, kalau abang gue tuh udah ya insya Allah alim lah ya orangnya gitu, beda sama gue. Sedangkan gue beda, Cing, gitu. Karena pengaruh lingkungan aja. Jadi ikut-ikutan. Ya hal-hal yang nggak baik lah intinya. Maksud gue gitu. kan lu lingkungannya sama dong harusnya sama abang lu. Lingkungan mana nih? Lingkungan rumah apa lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah dan lingkungan tongkrongan gitu-gitu lah, Cing. Kurang lebih. Iya, Gitu sih, iya. Cing. Jadi itu murni kesalahan kita ya. Murni kesalahan kita, Cing. Nggak bisa nyalain ini orang tua gue. Oh, enggak lah, terlalu Cing. mengekang. Iya. Kayaknya kita apapun kondisinya nggak bisa nyalain orang ya, Cing ya. Iya, betul. Efisiennya Setuju kayaknya. Iya. Karena kita berbuat kesalahan juga atas keputusan kita sendiri, Cing. Iya, Kita aja nggak boleh nyalahin setan. Iya. Katanya, nggak tahu juga sih, Cing. Iya. Setan kan ngebisikin yang memutuskan untuk melakukan ya kita juga. Kita juga, iya gitu, Cing. Iya. Begitu sih, Cing. Lah tapi lo sadar salah memilih jalan itu pas kapan? Sadar salah memilih jalan itu pas kira-kira 2 tahun belakangan lah, Cing. 2 tahun belakangan. Iya, Apa tuh yang bikin lo merasa, wah gue ternyata selama ini salah nih bikin milih jalan? Dan gue nggak ngerasa salah juga, Cing, sebenarnya. Gimana ya, kayak oh ini ya jalan Allah untuk pengen narik gue gitu loh, melalui hal-hal seperti ini gitu. Jadi kayak sebenarnya
salah bener relatif, Cing, menurut gue. Oke. Begitu sih, Cing. Jadi kayak tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihatnya gitu. Iya, Kalau gue sih ngelihatnya sekarang malah justru apa yang udah pernah gue laluin mungkin di mata orang itu negatif, tapi kita nggak tahu di mata Allah itu seperti apa ya, Cing ya. Gitu. Mungkin di mata orang negatif, namun dari situ banyak timbul keberkahan buat gue, Cing. Begitu sih, Cing. Iya. Maksudnya kan kita punya standar salah benar. Iya, salah benar. benar, pantas enggak. Iya. Itu punya standar. Kita pernah di satu masa yang menurut orang kebanyakan kita salah. Iya, benar. Dan saat disadarin sama orang, kita kadang-kadang suka nggak mau. Oh iya, denial. Gue rasa gue enak-enak aja nih ada di pet gue yang ini gitu. Iya. Karir lancar, ngetop juga, uang ada, bener. apa yang salah gitu. Iya, benar. Tapi di kemudian hari begitu kita merenung, ternyata nggak bener-bener juga ya. Nggak bener-bener juga. Nah itu maksudnya titik itu tuh. Kalau titik itunya, Cing, beneran nih, Cing ya. Insya Allah, untuk titik gue bener-bener sampai ya gue curhat lah sama Allah gitu kan. Atas pengakuan dosa lah kurang lebih. Betul, ya, Cing ya. Ya. Itu di Ramadan kemarin, Cing. Ramadan ini? Iya. Kayak maksudnya, ya Allah aku salah di sini, ya Allah aku salah di sini, ya Allah ampuni aku di sini, ya Allah ampuni aku di sini gitu. Iya. Jadi kayak gue detail tuh, Cing, gue runut. Wah, waktu gue dulu mabok gue suka marah-marah di sini nih. Wah, waktu itu gue lagi under sesuatu gitu ya, under substance sesuatu, gue sempet marah sama nyokap di sini gitu. Detail tuh, Cing. Gue runut detail banget. Itu dari awal-awal lo ngerasa salah memilih jalan itu? Iya. Baru di Ramadan kemarin, Cing. Apaan itu pas apa titiknya tuh? Pas lo lagi ngapain atau lo ketemu siapa atau ada yang ngejedakin lo atau gimana? Gak ada sih, Cing. Jadi gini, Cing, gue kadang bingung juga nih untuk jujur, Cing, dari kecil alhamdulillah kalau masalah sholat gara-gara dipupuk agama, gue tuh orangnya tipikal yang kalau belum sholat tuh nggak enak banget. Iya, nggak tenang gitu kan ya. Mau semabuk-mabuknya gue dulu STMJ, Cing, apa sholat terus maksiat jalan gitu ya. Kalau kata anak sekarang. Kirain susu telur madu jangan. Susu telur madu doang ya? Susu telur doang ya? Atau susu telur Mak Jenab. Astagfirullah. Iya. Tapi lo tetap tuh jalan tuh, semabuk lo gitu. Iya, kayak bahkan anak-anak tuh kalau di industri, maksudnya di skena band gitu ya, Cing ya, apalagi band-band indie gitu udah nggak, sebenarnya ngelihat postingan gue belakangan ini gue ikut ngaji atau apa gitu, nggak heran gitu, karena gue kalau di backstage gitu kan lagi pada minum-minum atau apa gitu misalkan, gue sholat ya, wih lagi minum, sholat, minum, sholat, gue selalu bilang gitu, Cing. Kayak ya biasa aja lah, mereka tahu kalau gue emang di situ path-nya gitu. Begitu, Cing. Kalau, nah, lanjut lagi, Cing ya, cerita yang tadi. Gue bener-bener baru, nah sholat, insya Allah lah. Nah puasa, nahan lapar sama aus, ya udah dari kecil lah terlatih. Namun, Cing, baru di tahun ini gue bener-bener ngerti poin puasa itu nggak sekedar nahan lapar dan aus doang, Cing. Gue nggak ngerti cara jelasinnya, gitu kan. Gue nggak ngerti cara jelasinnya, cuman gue get it gitu. Gue ngerti, karena ya lagi sering ke ini, Cing, Alfaria, ngeliatin Habib Jindan tuh. Jadi kayak, wah gue get it nih, ngerti. Makanya mungkin itu juga yang Rumi bilang ya, bahwasannya apabila kita mendapatkan nikmatnya rahmat Allah, lidah kita keluh untuk mengatakannya gitu, karena tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Iya. Dan di Ramadan ini lo ngerasa dapat banget tuh? Iya, Cing, nggak tahu kenapa, Cing. Apa gue kepedean kali ya? Pede untuk hal yang baik sih. Oke lah, orang melakukan hal buruk aja pede. Iya, itu dia, Cing. Masa ngelakuin hal baik terus pede kita nggak berani? Itu dia. Nah, gue juga ada beberapa waktu itu kan. Kayak gue ngumpul lah di salah satu circle gitu kan. Terus, wih Jan, lu lagi belajar nih. Iya, gitu kan. Gue bilang gitu. Terus, ya jangan diposting-posting juga kali, cukup lu aja yang tahu. Terus gue balas aja, ya gue dulu mabok-mabokan gue posting santai aja. Jadiin lagu lagi? Iya, gue jadiin lagu lagi ya kan, alkohol. Iya. Maksudnya, giliran kayak gini kenapa gue nggak berhak untuk posting, lagi pula sosmed gue gitu ya kan. Ya gitu sih, Cing. Cuman ada satu hal juga berbau dengan sosmed nih, Cing. Nyambung lagi nih, Cing. Gue jujur kemarin agak sedih. Karena waktu itu ada postingan gue di Halal Bil Halal di Alfaria gitu kan. Kebetulan ada kiriman dari netizen video gue salim
Habib Jinda sama Habib Umar. Habib Jinda sama Habib Ahmad. Di situ pas gue posting, yang terjadi malah di kolom komentar tuh peperangan sama umat yang terjadi, Cing. Akhirnya gue take down tuh daripada banyak fitnah ya kan. Nah, gue mikir tuh, Cing, langsung, Cing. Ya Allah, gini banget ya. Maksud gue, dulu gue posting soal Hammer gitu, soal hal-hal yang berbau mabuk-mabukan, lu pada santai aja, giliran gue memberikan contoh. Maksud gue ya, gue nggak tahu baik dan benar juga sebenarnya. Maksud gue, seenggaknya ini menurut gue bener ya gitu. Kok jadi malah keruh ya, gitu ya. Mungkin di situ ujiannya kali, Cing ya. Mungkin ya. Kita nggak pernah bisa ngatur orang komen apa sih sama postingan kita. Iya. Kadang postingan kita kan wujud rasa syukur kita ya. Iya, betul. Pencapaian kita akan sesuatu, lo punya mobil baru terus diposting, ngerasa bangga dengan usaha yang selama ini kan sah-sah aja sih sebenarnya. Iya, sah-sah aja bener. Tapi kita juga nggak bisa ngatur orang untuk komen apaan. Cuman memang ironisnya kalau untuk hal-hal yang baik itu kita dianggap pamer. Iya, untuk hal-hal yang buruk kok dianggap slow-slow aja ya. Kalau yang ini poinnya bukan ke pamer, Cing, tapi malah pada berantem, Cing. Apanya nih? Kan gue cium tangan Habib gitu kan. Kenapa nggak dijilat aja sekalian, Bang? Atau apa gitu-gitu kan. Terus apa? Gue kan bahasnya soal adab gitu kan. Ya. Ada yang komen, apakah kalau salim biasa doang itu nggak beradab? Kayak gitu kan. Ya gue bales dong. Brother, selama lu respect sama orang, insya Allah itu udah beradab. Gue kalau cium nyokap gue sih nggak sekedar cium tangan doang tuh. Sampai pipi-pipi gue cium. Coba gue hitungin ya. Biasanya tangan tuh 3 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali gue cium. Gitu kan. Kan nggak mungkin Habib Jindan gue gituin. Gitu kan. Ada porsi-porsi ya kan, Cing. Nah kalau kemarin kan tuh gue bentuk rasa syukur gue selama dari bulan Rajab sampai Ramadan. Gue dapet ilmu lumayan lah gitu. Dahsyat gitu kan. Ya itu bentuk rasa syukur gue tuh. Sekalian ngasih hampers-hampersan dah tipis gitu kan. Ya gue kayak sama Cing ya tos-tosan gitu ya kan. Ya itu kan ada porsi-porsinya kan. As long as you respect sama orang, ya lu udah beradab kalau menurut gue sih gitu. Jadi wah daripada banyak fitnah, better gue take down aja deh. Gitu. Iya. Nah ini kan lu pernah bader lah dulu dah ya. Iya. Cing juga kan ya. Sama, Cing. Maksud gue, tapi kan lo apa dah? Gimana cara ngomonginnya? Rekam jejak bader lo tuh abadi. Oh iya. Gue tuh orang, ya mungkin ya gue pernah bader, tapi orang nggak tahu. Oh iya, karena jas metal. Jangan sekali-sekali melupakan jejak digital. Iya, tidak ada. Jas metal. Jas metal. Iya. Lo bukan sekedar jejak digital. Karya lo tuh menggambarkan nih anak bader nih. Segrup nih anak bader nih. Ada lagu alkohol, ada gue dengerin aroma dia kayaknya ini cimeng deh. Bakar-bakar jadi ada kebahagiaannya. Gue bilang apaan sih? Bukan dia yang itu dah. Buhur itu. Bukan buhur. Iya, gue pas gue ini anjirnya anak nih. Udah ada depan-depannya begitu dibakar terus ada kebahagiaannya, anjir. Aram buhur kan? Aram buhur. Iya, maksud gue jejak lo tuh dalam sebuah karya gitu. Iya, Cing. Nah itu lo gimana tuh menatanya? Gue kan terus mengumandangkan itu, Cing. Dalam karya pun, maksudnya Sisi Tipsi manggung tetap bawain lagu alkohol. Kan gue bilang di alkohol itu jahat, King. Tapi enak. Iya. Ya kalau lu, kan gue udah bilang jahat ya dulu, ya kan? Bagi orang-orang yang berpikir, Cing. Iya. Asik. Iya. Iya. Dan ya, karena ya mungkin dari sini juga ada apa ya? Ada jariah lah mungkin dari rekaman dari podcast ini, gitu ya, Cing ya. Bahwasannya ceritanya lucu nih, Cing. Ini gue sedikit pengen sharing, Cing ya. Sharing perjalanannya. Perjalanannya itu bener-bener Allah yang udah ngatur, Cing. Ini lucu banget, Cing. Memang kita bener-bener nggak tahu apa-apa deh soal plan. Emang Allah yang paling tahu soal plan. Gue itu di bulan berberan tahun lalu lah, around September atau Oktober gitu, Cing. Gue lagi nyoba sesuatu, Cing. Coba istighfar 1000 kali sehari gitu. Coba itu tuh, Cing. Coba. Terus di bulan Desember gue ke psikiater kan gue rutin bulanan, Cing.
gitu kan. Memang ada sesuatu lah di diri gue. Berarti lo minum obat ke psikiater? Iya, terapi. Iya, Terapi. oke, ya. Nah, terus di psikotes tuh sama dokter, gitu. Dokter Amrita Devi. Respect. Iya. Terbaik tuh dokter. Nah, di psikotes, namun beliau nanya, Fauzan ini lagi aktif alkohol banget ya? Gue sebulan penuh itu memang lagi minum banget, Cing. Bulan Desember, Cing. Iya, Dok. Terus menurut dia ini berbahaya, gitu. Berbahaya yang akan mengganggu psikologis Fauzan, kata dia. Kalaupun mau minum, itu yang mau, kalaupun mau aja. Kalau bisa pun di bawah 9%. Begitu. Alkoholnya? Iya, gitu kan. Oke. Gue ikutin, Cing. Karena daripada medis nggak baik nih, gitu kan. Ke psikologis lagi. Ke psikis, sorry. Iya. Psikis lagi. Akhirnya udah, gue coba ngebir deh akhirnya. Gue udah gak mau. Nyari yang alkohol rendah? Iya, gak minum. Lo gak pernah nyoba alkoholnya dipisah? Iya. Cocol ya, alkoholnya cocol ya. Cocol gitu. Astagfirullah. Iya, Cing. Ya. Udah. Jadi lo cari kandungan yang alkoholnya lebih rendah. Dari yang biasanya Dari yang biasa gue minum gitu ya. kan. Gue cari yang kadar rendah dan itu pun occasional aja kalau lagi pengen aja, Cing. Iya, iya. Begitu. Terus entah mengapa di bulan Februari gitu gue beli buku tuh, Cing. Gue beli buku karya Martin Lings Muhammad karena memang dulu gue suka baca buku. Jadi gue pengen baca buku lagi deh gitu kan. Waktu gue baca buku baru 1/4 tuh. Wih, kok gue kayak pengen ngerasa dekat gitu ya. Pengen ngerasa dekat sama sosok Nabi Muhammad nih gitu kan. Akhirnya rumah tuh nggak jauh, Cing. Gue udah 5 tahun tinggal di situ, nggak jauh dari Al-Faria. Ada Habib Jindan di situ. Dan gue memang pas pandemi kan gabut ya, Cing ya. Kita pandemi gabut banget gitu. Gue suka nontonin ya Habib Jafar baru naik. Oh, gurunya siapa nih? Habib Jindan. Akhirnya gue cari tahu, wih, oh gini nih orangnya gitu kan. Gue ngefans, Cing, memang dari pandemi, pas pandemi. Akhirnya gue samperin lah tuh, sendirian, Cing. Sendirian. Jadi sampai sekarang nih, akhirnya gue menemukan Ramadan yang nikmat banget kemarin gitu kan. Jalannya begitu, Cing. Jadi kayak gue di sini malah makin percaya bahwasannya gue nggak bisa nentuin apa-apa. Gitu. Gue ngerasa gue kecil banget. Jadi jalan yang lo temuin memang tidak pernah lo rencanakan? Sampai saat ini enggak. Sampai adanya CCTV pun enggak. Enggak set plan gitu loh, Cing. Iya. Gue mau ini, gue mau itu, enggak. Lo jalanin aja. Ternyata gue baru sadar itu. Ternyata kalau gue tuh memang ya kita dituntun. Kita ini ciptaan gitu. Yang nyiptain kita nih yang bakalan ngegerakin kita gitu. Iya. Dan kita harus bisa milih. Makanya kata orang tuh, sholat istikharah tuh bukan pada saat kita butuh memilih di antara dua pilihan. Kita rutinin sholat istikharah, akhirnya begitu saat kita memilih, kita bisa memilih yang terbaik katanya ya. Oh gitu, Cing ya? Iya, jangan cuma minta pas lagi ada dua pilihan, kita sholat istikharah gitu. Oke. Makanya kalau sholat istikharahnya kita dawamin katanya gitu. Jadi kita akan lebih mudah memilih, kan setiap hari kita dipajang beberapa pilihan. Iya, benar, Cing. Lo kesini aja ada pilihannya untuk enggak. Iya, benar. Untuk enggak besar banget sih, enggak menjadi masalah. Ini bukan permasalahan hidup lo datang ke sini atau enggak gitu. Iya. Cuman mungkin karena hasil istikharahnya lo memilih untuk datang ke sini, ada hal-hal baik yang nanti akan terjadi. Kalau lo enggak, ini apa katanya sih? Gitu, Cing ya? Kata-katanya. Iya. Iya. Bukan main. Iya. Boleh juga. Sama yang istighfar gue juga setuju tuh. Gue juga baru kemarin tuh dapat dengar kan gue ikut di Indosiar tuh setiap bulan puasa gue jadi host di acara audisi dai. Di komentarin tuh. Salah satu komentar dari Ustadz Suki adalah kenapa istighfar itu dahsyat katanya. Ini kata Ustadz Subki ya, bayangin aja setiap kita habis sholat, itu sholat kan melakukan sesuatu yang baik. Yes. Apa yang pertama kali kita selesai baca begitu salam? Istighfar. Iya, istighfar benar. Katanya, lo habis berbuat baik aja lo harus istighfar Betul, gitu. Betul, Cing. Apalagi kita dipenuhi dengan hal-hal buruk Jadi istighfar yang 1000 kali lo dawamin itu mungkin yang membawa. Iya, Cing. Jadinya secara nggak sadar tuh membawa lo ke pilihan-pilihan yang benar mungkin, Jan. Bener, Cing. Dan
setelah sekarang ini gue baru nggak sekarang nih Cing, waktu kita ngobrol ini Cing. Gue baru langsung tadi waktu dengerin Cing ngobrol, gue langsung flashback gitu kayak CCTV terjadi. Itu bener-bener kayak komedi Cing. Rencana Tuhan, kita ini dulu ngumpul di kampus, di IKJ 4 tahun nongkrong bareng, gak ada yang sadar kalau bisa jadi satu band. Akhirnya ngeband nih, iseng-iseng. Maksudnya for fun lah. Tiba-tiba jedar gitu aja. Dikasih di posisi yang seperti itu. Mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah gitu. Kayak gak di plan tuh Cing. Gitu. Gak ada yang kayak, kita ngeband yuk. Nanti band kita gini, yang kita hajar pensi, target market kita umur segini sampai segini, bla bla bla, karena mereka lagi pada doyan-doyannya bandel nih. Gak kayak gitu Cing. Kita bener-bener pengen ngeband, pengen dikenal di IKJ doang waktu itu. Entah mengapa dikasihnya seperti ini gitu. Iya. Baru sadar juga tuh Cing tuh. Ya pilihan-pilihan yang kita pilih itu memang nggak ujuk-ujuk aja Jan, katanya ya. Katanya ya. Itu memang terpengaruh sama apa yang kita lakukan dulu gitu. Memang benar. Kau tuai apa yang kau tanam ya Cing. Benar. Tabur tuai itu pasti terjadi gitu. Tergantung momennya aja katanya gitu. Nah, lo udah begini nih anak-anak band juga satu ini. Iya, bahkan beberapa di antara mereka nelpon ngajak pengen ikutan dong Jan, ajak-ajak gue gitu. Cing. Jadi seru sih Cing. Bahkan ada salah satu Habib yang bilang ke gue juga bahwasannya Jan teruslah di industri musik ini, apalagi indie gitu kan, industri band ini gitu, karena minimal Ojan jadi lentera di sana, karena mereka lebih membutuhkan dibanding anak-anak di majelis atau anak-anak di pondok Cing. Iya. Begitu sih kurang lebih. Cing paham lah. Tapi mabok udah berhenti. Udah, alhamdulillah Cing. Minum kamar berhenti. Minum ya katanya. Ya, minum dulu deh. Mabok bukur aja Cing sana. Wanginya enak tuh, wangi Madinah tuh. Oh, bukan main Cing. Iya, itu wanginya enak tuh. Kemarin gue si Gilang Dirga bawa gituan mulu tuh. Baunya, aromanya tuh. Aroma dia kan? Aroma dia. Nah, kan udah bilang. Lagunya buat buhur Cing. Astagfirullahaladzim. Iya. Lo masuk IKJ memang cita-cita jadi musisi? Iya Cing. Kuliah ngambil musik Cing. Sama orang tua boleh tuh? Boleh. Lo tahun berapa sih masuk gitu? Baru masuk gue 2011 Cing. Oh 2011. Baru. Ya artinya industri musik juga maksudnya udah kayak anak bilang pengen jadi musisi ke orang tua di tahun-tahun segitu udah didukung ya? Enggak juga Cing. Lo gak didukung? Enggak, maksudnya banyak di antara teman-teman yang gak didukung sebenarnya. Bahkan dari daerah kabur ke Jakarta. Emang itu banyak sih. Padahal secara industri, secara profesi udah menjanjikan banget ya musisi ya. Tapi kalau lo didukung? Gue didukung Cing, karena nyokap dulu nyanyi gitu. Nyokap nyanyi dan ya support aja lah Cing. Begitu, kurang lebih. Lo emang anak mami banget ya? Anak mami gue Cing. Insya Allah. Ridho Allah kan ada di ridho ibu ya? Iya, ridho ibu, ridho Allah ya? Gitu. Iya. Ridho orang tua di atas ridho Allah. Ridho Allahi fi ridho walidain. Ridho Allah itu di atas ridho orang tua. Nah, iya, gitu deh. Iya. Kalau ridho Roma? Ridho, goreng terus. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak istighfar kita di sini. Keselak ampas. Iya. Waduh, anak Bang Haji lu cengin keselak ampas kan jadinya. Iya. Namanya juga wawa canda ya. Iya. Itu bajingnya tuh biasanya tuh. Astagfirullahaladzim. Halo Thailand. Astagfirullah. Tapi gue tuh kadang-kadang suka pengen tahu ya anak-anak yang kayak terutama di orang-orang yang berkreasi di skena-skena yang kayak lo band gitu, terus masih muda, terus pergaulannya juga ada lah
skena tersendiri itu. Anak band itu punya skena tersendiri, baik cara hidupnya, cara bergaulnya gitu. Nah, itu orang tua gimana ya nerimanya di lo tuh? Tahu lo mabok, tahu ini gitu. Kalau nyokap, bokap gitu positif thinking aja Cing, walaupun udah tahu ya sebenarnya gue mabok, gue pulang teler gitu, tahu mereka, cuman ya mereka sholat apa gitu-gitu aja udah. Mungkin lebih kebalik Cing, harusnya kan gue menghargai mereka ya, tapi jadi karena mereka yang udah lebih dulu hidup juga gitu, jadi mereka tahu menyikapi orang mabok kali ya gitu ya, jadi kayak daripada dosa di guenya gue malah mengucapkan kata-kata yang nggak baik, jadi mereka yang kayak polos aja begitu sih Cing. Kalau perihal cuman kan orang tua lo tuh sangat beruntung punya anak lo yang sadarnya cepet lah gitu. Insya Allah. Sadarnya cepet kan. Maksud gue juga jadi pengen belajar jadi gimana tuh jadi orang tua yang ngadepin anak-anak. Ngerinya gue tuh nggak bisa lo. Sewoles orang tua lo gitu. Sewoles orang tua lo, seberuntung orang tua lo yang kembalinya tuh cepet, kembalinya tuh smooth lo gitu. Kalau kebablasan kan gimana sebagai orang tua perasaannya? Nah, itu dia tuh Cing tuh. Gue juga belum punya anak lagi Cing. Bini juga belum. Kali aja Cing cariin Cing. Jangan tahu pulang dari sini nemu gitu. Wah itu dia. Ya, maksud gue tuh gue pengen tahu gimana pola orang tua lo tuh sampai punya anak yang ya kayaknya nggak usah diojok-ojokin, dia sadar sendiri dah gitu. Gimana caranya gitu? Apa secara nggak sadar lo didoktrin untuk? Mungkin ini Cing ya, poinnya paling penting tuh ya. Mungkin kenapa sholat itu tiang agama? Mungkin karena itu Cing. Kemarin waktu gue siaran di radionya Habib Isa tuh, gue kan cerita perihal yang sama nih Cing. Kayak gue udah template lah kalau sholat dari kecil gitu-gitu kan, karena bokap gue anak ulama, nyokap gue anak guru ngaji, begitu kan. Jadi udah ya begitulah kita dari kecil. Bahkan gue udah semabok-maboknya gue nggak tenang kalau belum sholat gitu kan. Nah ternyata menurut jawaban beberapa Habib di situ waktu kita lagi live di radio, ya kemanapun lu ibarat layangan gitu. Ibarat lagi di apa sih kalau misalkan dikendaliin kelut ulur. Ya, lagi diulur. Ibarat lagi diulur ya tinggal ditarik lagi gitu loh. Jadi benangnya tuh nggak putus gitu loh. Ya kurang lebih analoginya seperti itu Cing. Mungkin sepenting itu pendidikan agama dari kecil. Dari gitu. kecil ya. Biasain on time, bersihin kasurnya sendiri, sholat tepat waktu, begitu Cing. Jadi kalaupun ketemu, gue udah cenderung ekstrim Cing, maksudnya ekstrim lingkungannya ya, dahsyat, ekstrimnya, cenderung ekstrim banget gitu. Namun ya, alhamdulillahnya balik Cing. Mungkin karena faktor itu Cing, balik lagi, dan faktor mungkin doa orang tua Cing. Iya. Ya kan kita juga nggak tahu sebagai anak ya seberapa banyak air mata yang tumpah nih, nyokap lagi kita nggak pulang, nyokap tahajud, nangis. Iya, guanya di stadium. Nah, parah tuh. Stadium Utama Senayan lagi. Iya. Itu masih kepikiran gue Cing itu. Iya. Kayak gitu-gitu sampai sekarang pun kalau nginget-ngingetnya ya sedih lah. Gitu, kan. Tapi menurut lo udah kebayar belum nih kekhawatiran orang? Pasti khawatir lah orang tua menurut gue. Pasti. Udah kebayar belum nih dengan Ojan yang sekarang nih? Gak akan kebayar Cing. Gak akan kebayar ya? Gak akan kebayar Cing. Mau sampai kapanpun, mau balas budi kayak gimana pun gak akan kebayar Cing. Iya, dan gak... Aduh, gue juga bingung Cing. Gue selalu ngerasa gue nggak akan pernah bisa ngebayar kebahagiaan orang tua gue satu. Gue selalu ngerasa gue ini kecil karena besarnya Allah. Dan gue selalu ngerasa gue bodoh karena ada yang maha mengetahui. Supaya gue terbebas dari pembodohan atau dibodohi orang. Amin insya Allah. Begitu. Tapi kan sebagai anak nih, gue juga pernah ngerasa di satu masa gitu, walaupun ini pencapaian buat diri gue sendiri gitu, nggak berarti mungkin buat orang lain. Gue tuh pernah ngerasa, kayaknya titik ini gue bisa bikin orang tua gue tenang, mikirin gue nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya gini loh, mungkin pada saat lo badar dulu, orang tua tuh pasti mikir lah. Nggak mungkin enggak lah, ini anak gimana ya? Pasti Cing.
mabok, tidur di mana, kayak segala macam gitu kan. Dan di satu titik pernah lo ngerasa bahwa kayaknya sekarang nyokap gue udah tidak perlu khawatir lagi deh. Gue ada dimanapun, udah tidak khawatir lagi gitu. Karena tahu Ojan udah jalannya bener nih. Lo udah pernah ngerasa di situ belum? Agak merasa begitu semenjak bulan Rajab kemarin. Dan di Ramadan kemarin sih baru merasa banget sampai sekarang nih. Namun tetap aja Cing, malam aja masih nyokap ngabarin karena masih khawatir lah pasti lah Cing. Biar gimana pun, gue tetap dicap anak bandel Cing. Gue beda sendiri, gue dari 3 bersaudara gue paling beda Cing. Kakak empok gue lempeng-lempeng aja, abang gue lempeng. Gue wah ugal-ugalan gue Cing, begundal gue Cing. Nah, tapi di situ juga serunya Cing, serunya adalah kemarin gue bahas juga sama Ustadz Alfi gitu kan. Ustadz Alfi kan juga dulu kita di circle yang sama lah di Kemang sana, gitu kan. Pada zamannya Cing, wah bandel banget gitu kan, zaman itu. Kita menemukan bahwa realitanya, apalagi teman-teman kita yang tato artis, yang bener-bener kehidupannya sekarang udah pada sukses lah ya gitu. Dulu kehidupannya dia pang banget kan, dengan ya real pang lah gitu. Mereka sedekahnya dahsyat-dahsyat banget dan nggak pernah ngejudge orang Cing. Jadi terkadang nih reverse psychology-nya tuh kena banget Cing, gue. Dibandingkan karena gue kemarin baru aja ada kejadian soal gue ngepost feeds bersama Habib. Yang komen-komen jelek anak-anak majelis Cing, kata gue. Wah nih gawat nih. Jadi gue sekarang ya begitulah Cing, gue fleksibel aja sih dan mencoba berada di tengah-tengah untuk melihat segala sesuatunya. Begitu Cing. Ternyata banyak kok teman-teman gue nih memang ya walaupun masih ugal-ugalan hatinya baik. Banyak banget Cing, banyak pelajaran deh Cing. Banyak banget pelajaran. Tapi cukup gak menurut lo punya hati baik aja? Punya hati yang, hati kan milik Allah Cing ya? Iya. Punya niat baik aja udah luar biasa Cing. Tapi yang, kalau menurut gue, ini kan kacamata Ojan kacamata orang ya. Menurut gue yang penting berguna buat orang sih Cing. Udah, berguna aja. Jadi berguna. Seutama-utamanya umat adalah umat yang paling banyak manfaat buat umat yang lain. Emang iya Cing? Katanya ya, hadis. Hadis, serius Cing? Katanya ya. Iya. Apa ya? Khairunas anfahum linas kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dibenerin. Jadi memang kalau kita berguna buat orang lain, kayaknya kita yang bahagia deh. Iya Cing, benar. Kalau kita bisa bikin orang bahagia, kayaknya yang lebih bahagia kita dah. Iya Cing, benar. Kayak lo bisa bikin bahagia nyokap lo bahagianya pasti luar biasa gitu. Pada siklus yang lain, begitu jadi orang tua, ya udah kayak kita bisa bikin bahagia anak ya, lingkup terkecilnya itu kayaknya yang lebih bahagia orang tuanya dah. Amin, insya Allah Cing. Insya Allah Cing. Iya. Berarti lo udah bener banget nih, Jan. Enggak juga di titik ini ya. Kita nggak pernah tahu jalan ke depannya kayak gimana. Doain istiqomah aja Cing. Gue lagi khawatir di situ Cing. Makanya gue minta teman-teman semua doain gue istiqomah gitu. Maksudnya gue lagi seneng gue sama yang di sini nih gitu. Jangan sampai hilang timbul, hilang timbul. Itu ngomong jorok gak sih? Enggak ya kan? Enggak dong. Hilang timbul kan, itil. Iya kan? Gue takut aja Cing kayak gitu Cing. Kalau lo singkat ya jadi itil. Oh iya, iya. Kalau nggak disingkat ya hilang timbul. Hilang timbul ya. Iya. Ya jangan, maksud gue nih, untuk hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya ini setiap orang bisa terjun ke dunia ini, dunia yang lo lakuin. Tapi nggak semua orang menemukan kenikmatan. Ada di di circle yang ini, sedangkan lo menemukan kenikmatannya gitu. Dan itu menurut gue karunia banget. Amin, insya Allah Cing. Bisa dikasih kesempatan dan ngerasa senang ada di lingkungan kayak gini gitu. Kan banyak orang yang nggak senang juga ada di lingkungan yang kayak lo nih, Jan. Ada ya? Ada lah. Nah justru gue uniknya nih Cing, teman-teman beberapa di industri musik yang kayak gue nih, cuman beda band aja lah, ugal-ugalnya sama gitu. Nelponin gue Cing, nanya Prial gimana sih, pengen belajar gitu. Tapi mereka tuh malu Cing, malu karena ya masih minum, masih apalah segala macam, ya ngew sana sini ya standar lah ya kan Cing, rock and roll style gitu kan.
Namun ada kemauan, Cing. Ya problemnya cuman karena malu gitu. Dan itu pun gue rasain pertama kali, Cing. Awal-awal gitu? Iya, awal gue datang tuh, Cing. Gue bener-bener sendirian, Cing, ke Alvaria. Bahkan gue yang ngajak abang gue yang ngajak nyokap gue ke kajian gitu. Awal tuh, Cing, wah gue nunduk doang, Cing. Nah, di setiap kajian kan dakwanya buat umum ya, Cing. Yeah. Cuman sampai sekarang nih, Cing, setiap kajian itu gue kok ngerasa itu personal buat gue, Cing. Iya. Gue inget banget tuh, Habib Ahmad waktu itu. Waktu gue pertama kali datang. Dia bilang bahwasannya, kan gue lagi ngerasa, wah gue stranger banget di sini nih. Gue orang asing banget nih. Kayak nggak pantas nih gue di sini gitu kan. Habib Ahmad ngomong, Islam itu datang dalam keadaan asing. Zaman sekarang, kalau orang lagi belajar menuju kebaikan, paling banter diobongin orang. Kalau zaman Nabi udah ditanam di pasir, dipukulin, timbukin batu. Ya. Di situ gue mulai pede, Cing. Minggu depan gue datang lagi deh. Nah, minggu depan datang lagi, yang namanya manusia, Cing. Ada sombongnya, Cing. Wah, anak majelis nih gue nih. Ada gitunya, tengil nih. Iya. Set. Dakwah lagi dong. Dakwah yang kedua, nah Habib Jindan nih. Di minggu depannya. Jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain, bahkan sama anjing. Wah, headshot gue jedar. Baru mau tengil ditembak duluan. Baru mau tengil, tembak duluan, Cing. Di situ langsung oke. Udah gue ikutin tuh prosesnya, Cing. Nah, jadi mungkin ya soon or later lah teman-teman gue di industri gue juga ya pasti akan belajar lah. Insyaallah. Ya gue doain yang terbaik buat semua orang lah, insyaallah. Maksud gue kan kalau ini orang dakwah atau kita dengar ceramah gitu. Yang paling penting kan bukan ya penting juga sih apa yang diomongin ya. Terus sebagai kita yang pendengar atau yang hadir di situ justru yang diperlukan tuh orang pemikiran yang kayak lo bahwa apa yang disampaikan ini memang sifatnya personal untuk semua orang walaupun lo ngerasanya itu umum ya. Iya. Nah justru orang-orang yang berpikir kalau hadir di situ yang ngerasain itu adalah ujangan buat kita personal gitu. Maksudnya kalau datang terus kita ngerasa ini adalah sebuah kajian pelajaran kuliah umum doang, ya nggak bakal dapat apa-apa. Iya, nggak dapat poinnya, Cing. Nggak dapat poinnya. Begitu lo ngerasa bahwa ini kayaknya diomongin tuh pas banget buat gue deh. Nah, kesadaran yang itu yang harusnya dipunyain sama semua orang kayaknya ya. Supaya apapun yang diomongin sama guru kita itu bisa berasa, bisa berasa buat kita. Kalau kita nggak ngerasa itu ya lewat aja. Ini sih omongan buat orang nih gitu. Kan justru pentingnya kita bisa ngerasa begitu tuh supaya omongan yang terasa umum itu ternyata kayak sholat Jumat deh. Sholat Jumat kan ininya tuh umum banget ya. Umum banget. Apa namanya? Temanya tuh. Ngajak bertakwa segala macem ya. Kalau enggak ya, kalau kita dengerinnya sekedar wah ini tema umum aja. Ya lewat begitu aja. Cuman kalau kita ngerasa kita mau narik sama persoalan atau nilai-nilai yang ada di kita, kayaknya semua dakwah tuh masuk ke pribadi kita dah. Iya. Tapi sayangnya memang nggak semua bisa seperti lo jangan begitu mengambil. Nggak juga, Cing. Mengambil mungkin aja. Nggak juga, Cing. Kalau gue waktu Jumatan di Thailand, Cing, di Bangkok, Cing. Itu kan lo kagak. Panting tung kagak masuk, Cing. Bingung gue, Cing. Kayak gue tadi Jumatan ada tidur ya. Gue nggak kayak lo berarti. Asli, Cing. Jumatan di Thailand cobain, Cing. Cobain Jumatan di Thailand. Sedih katanya ya? Bukan gitu, Cing. Jadi kalau di Thailand mungkin beda mazhab ya. Jadi kita datang jam 12 karena WIB juga kan. Iya. Namun tuh dakwahnya itu panjang banget, Cing. Dan sholatnya udah jam 2-an tuh. Oh. Wah, panjang, Cing, dakwahnya. Pakai bahasa Thailand lagi. Capek, jadi sedih kan gitu. Nggak ngerti. Tapi kalau nggak didengerin, kagak sah sholatnya. Gimana, Cing, tuh, Cing? Mantap, mau uji kesabaran, Cing. Coba deh, sekali-sekali, Cing. Ke Thailand malah ntar begitu lagi. Ya maksudnya ini segala sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menemukan jalan yang benar tuh ada di lo nih, Jan, kalau gue dengerin sekarang gitu ya. Maksudnya pandai mengambil ibroh, pandai mengambil esensi dari sebuah
gejala yang umum doang gitu. Itu lo datang ke pengajian kan yang datang ribuan mungkin. Temanya juga lo kagak tahu gitu. Tapi lo anggap itu adalah sebuah sentilan buat lo gitu. Gue yakin juga kalau setiap orang punya pemikiran kayak lo ya akan dapat dari semua dakwah yang dikasih sama guru-guru kita gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi gini juga sih Cing. Gue itu jadi nggak ngerasa makin kesini gue makin bingung siapa tuh Ojan. Ojan tuh siapa sih? Nah, kalau menurut lo siapa? Vokalis Sissy Tipsy? Nggak tahu, Cing. Gue makanya mendekatkan diri sama Allah. Gini, Cing. Kita sampai kapanpun agak akan paham sama diri kita sendiri. Nggak akan ngerti. Kita harus sadar dulu bahwasannya kita ciptaan. Ya. Yang paling tahu kita, ya Allah udah. Ya. Begitu, Cing. Terus gue lagi baca bukunya Isa. Soal Nabi Isa itu karya lupa gue namanya siapa. Ada di feeds di Instagram gitu, Cing. Ada di feeds, masih ada. Di atas masih ada tuh teman-teman. Gue baca bahwasannya manusia itu tercipta dari tanah, hati, akal. Yang buat manusia ini spesial, akal nih. Ya. Namun hati sifatnya pasti ruhuliyah, Allah pasti murni. Setan nggak bisa kontaminasi hati. Tapi malah setan bisa kontaminasi akal nih, yang bikin kita spesial nih. Jadi gue sekarang gimana caranya gue mendisposisi walaupun tidak akan terjadi ya disposisi. Gue mencoba, kalau kata Nabi Isa tuh kepada muridnya Barnabas, dia bilang tempatkanlah hati di atas akal. Berpikirlah seperti itu caranya, the best way gitu. Yeah. Cara terbaiknya seperti itu. Nah, gue mencoba itu, Cing. Lagi belajar mencoba itu. Yeah, begitu. yeah. Dan gue makin kesini juga makin ngerasa, kan banyak orang-orang bilang ya, gue sih orangnya realistis ya, kayak gini-gini nih. Gue sih orangnya realistis ya. Men, sadar deh. Atau enggak, bukan sadar deh, terlalu menggurui, sorry, maaf. Men, sadar nggak sih bahwasannya dunia ini surrealis. Ya. Yang realis life after death. Ya. Itu Ya. yang gue makin kesini kok lebih ke situ, Cing. Jadi Ya, gue bener-bener, kalau Cing bilang, karena lo nih, Jan, jawaban gue kayaknya bukan, Cing, karena Allah, Cing. Oh iya. Kalau Iya, itu ya. iya. Kayak yang kalau masalah hati sama akal itu gue juga setuju sama omongan lo. Karena kalau menurut gue nih ya, hati itu yang menentukan iya atau tidak. Iya. Otak itu yang menentukan caranya. Caranya, iya. Begitu lo iyain, pengen mabok, otak tuh cari tuh caranya. Ada tuh caranya. Lo jalan ke sini bokul, setelah bokul lo rawat gitu, terus lo pakainya di sini. Nah itu otak tuh. Otak tuh, iya. Iya atau tidaknya hati. Hati, Cing. Kalau begitu lo bilang nih ada temen ngajak mabok, iya atau enggak, lo milih enggak. Ntar otak cari caranya, gimana cara nolaknya, gimana cara lo menghindarnya gitu. Iyalah, makanya ada beberapa toriko itu yang ngajarin membersihkan hati dengan zikir. Termasuk toriko gue yang pernah di Suralaya. Isi zikir terus supaya hatinya bersih dan supaya bisa tahu iya atau enggaknya dulu. Karena ada yang bilang kita nggak bisa menipu hati kecil kita. Memang iyalah. Sejahat-jahatnya kita, semabok-maboknya kita. Parah. Kita tahu di hati bahwa ini salah nih. Salah nih, iya benar. Salah. Cuman ada di bagian yang lain, udah lo lakuin aja. Nah otak lah tinggal cari tuh. Otak tinggal cari caranya gimana supaya lo bisa mabok. Supaya bisa 271 T. Nah Ya itu. kan? Otak tuh, Cing. Otak gimana? Ini ada duit nih 271 T. Tapi punya orang, ambil jangan. Ambil kata si hati karena dia nyari caranya itu. Jadi memang yang perlu diperbarui terus adalah hati katanya bener. Iya, Cing. Iya. Katanya ya. Olah rasa. Gue ya. makin relate, Cing. Karena kan gue kuliah di kesenian, Cing ya. Iya. Jadi spiritual sama kesenian ini tuh, wah ini hal yang benar-benar bisa sinkron banget sih, Cing. Iya. Once gue dalemin ini, gue langsung gak heran kenapa The Beatles waktu itu ke India. Kenapa Led Zeppelin waktu itu ke Maroko untuk belajar spiritual. Apapun lah agamanya gitu ya, maksud gue. Tapi, ini demi ketulusan berkarya. Tulus ikhlas gak ngarepin apa-apa. Melatih ikhlas, gitu kan, olah rasa. Wah, di sini sebenarnya
ini penting bagi pelaku seni sih kalau menurut gue. Iya. Makanya mungkin teman-teman lo tuh nanya ke lo gimana, karena menurut gue orang yang berkecimpung di dunia seni itu adalah orang-orang yang perasa kan, Cing? kontemplatif. Wah, bener, iya. Gitu, segala sesuatu dipikirkan dengan rasa iya, gitu. Iya, di satu titik lo, dengan hingar-bingarnya dunia luar juga dari satu titik lo akan ngerenung, bener gak sih yang gue lakuin? Iya. Kok ada kosong juga nih, terasa gitu. Iya, betul. Lagi maboknya, ya oke senang. Iya. Basiannya kok, aduh hidup gue gini banget. Gini banget, ya. Gitu, ada kontemplatif, ada... Pas hangover agak-agak cranky, ya kan? Aduh kok kayak begini banget gitu. Apakah harus mabok terus supaya senang terus? Kan akhirnya terpikir sama kita. Nah, mungkin teman-teman lo tuh udah ngerasa itu juga kali, Jan. Mungkin, Cing. Tapi gue kemana nih untuk dapetin obatnya gitu? Iya, Cing, bener, insya Allah. Tambah, kayaknya ntar gue dibilang soalim kayak gitu iya, kan? Nah ada kayak gitunya, Cing, sebenarnya. Ada kayak gitunya ya. Gue pun pertama kali, jujur aja, Cing, gue ternyata impact-nya sangat luar biasa bagus ya. Bagusnya dalam artian, dulu gue agak malu pengen ngeposting. Gitu. Gue tuh baru berani ngeposting di bulan Syaban. Kan mulai kan bulan Rajab tuh. Gue berani aja. Kenapa gue berani? Karena gue aja kemarin ngeposting perihal mabok-mabokan dan asik-asikan, gue pede-pede aja, yang masih kayak ginian buat poinnya buat ngajak teman-teman, gak berani sih gitu. Dan ternyata impact-nya, gue kan udah dicap raja alkohol nih, Cing. Sama warga sekitar ya kan. Impact-nya luar biasa. Jadi iya mungkin kayak, wah, Ojan aja pede, masa gue kagak gitu, kurang lebih, Cing. Iya. Ada gitu-gitu ya tuh, Cing, tuh. Karena teman kita malu, Cing. Iya, karena lo juga pasti ngerasain lah, pada dasarnya orang yang itu juga pengen hidup lurus-lurus aja tanpa bantuan apapun untuk bahagia gitu. Iya, happy-happy aja. Happy aja tanpa bantuan cimeng, tanpa bantuan alkohol. Asli, Cing. Tanpa bantuan sabu. Kayaknya semua yang jangkis ngerasain itu. Iya, bener, Cing. Gue pengen deh happy tapi nggak usah pakai gituan gitu. Iya. Di mana ya tempatnya? Di mana ya tempatnya? Iya, bener. Gitu. Ini kayaknya nih yang dilakukan Ojan bener nih, tapi kalau gue ikutin kayak gue soalim dah. Iya, gitu. Ada gitunya. Takut malu-malu gitu ya. Nah, iya. Nah, takut malu-malunya mungkin setan juga tuh, Cing, itu kelakuannya. Iyalah. Berantemin gitu. apa ya? Astagfirullah. Iya. Ntar kita dilempar jumroh sama Abi Pisa. Iya. Umroh deh. Ya tapi emang gitulah, kita harus setitik aja sombong angkuh kayaknya ya bahaya. Bahaya, Cing. Nah, ini juga relate sama sebelum gua ke Alvaria tuh, Cing. Sampai gue pakai kan, Cing, nih Palestina nih, Cing. Iya. Maksud gue segitunya, Cing, sama Palestina, Cing. Maksud gue sampai makanan gue pun kualitasnya apa ya bisa dikatakan ya? Jauh dari kata bermewah-mewahan sekarang, Cing. Gue sangat empatis gue orangnya, Cing, karakternya. Gue melo gue. Ya oke lah nih, gue dulu ceritanya mantan atlet lah karate ya kan. Tapi sebenarnya mah lemah banget hati gue, Cing. Apalagi ngeliatin kayak gituan, gue nggak bisa gue, Cing. Gue bener-bener Ramadan aja tuh mayoritas makan nasi pakai tempe, Cing. Pure, nyata. Bukan karena apa, karena gue pengen ngerasain gitu. Itu aja udah sangat luar biasa bagi warga Palestina gitu, bagi saudara-saudara kita di sana gitu, Cing. Nah itu udah gue latih dari marak-maraknya kemarin lah 7 Oktober itu kan. Setelah itu kan dahsyat tuh serangannya kan, makin dahsyat tuh. Di situ gue yang kayak, wah, gue bersuara nggak sekedar mau asal bersuara nih. Gue harus pengen coba merasakan menjadi mereka, walaupun tidak merasakan jadi mereka ya, Cing ya. Makan gue masih tetap ada nasinya nih, gitu. Gue coba tuh, Cing. Dan mungkin dari situ juga jalannya tiba-tiba ke Alvaria gitu. Ya ada sebab akibat kali ya, Cing ya. Gue juga kagak ngerti, itu karena Allah udah. Kadang kita kalau ngebaca algoritma Allah diketawain sama Allah, lu sotoy banget siapa lu gitu ya gak sih, Cing? Sulit ya memang ya. Iya. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa, Cing. Bingung, Cing. Iya. Gue bingung juga. Makanya juga ada yang bilang juga nih, gue dengar juga dari, gue nggak ingat dari siapa, tapi pasti dari guru-guru yang gue anggap guru lah gitu. Kenapa kita di Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Gitu. Setiap sholat kita baca 17 kali sehari. Gitu. Walaupun kita udah bener, tapi kita tetap harus minta, Cing. Untuk tetap dituntun ke jalan yang lurus. Udah gue merinding, Cing. Karena
pakai hitungan gini aja kita bisa nyelengseng. Bisa, Cing. Masya Allah, gua... Lo pulang dari sini aja nih, kalau lo lupa lo bisa ke BD. Kalau nggak di... Kalau nggak di... Yang punya hati siapa, Cing? Pembolak-balik hati, Cing. Iya. Nih, maksud gue, nggak menutup kemungkinan nih gue kelihatannya udah lagi belajar kayak gini, tiba-tiba Allah pengen gue ketutup hatinya. Wah, nauzubillah min zalik, Cing. Ya Allah, nih asal bunyi ya Allah ya, jangan dianggap serius gitu ya Allah, tolong, jangan, nggak mau gue, gitu loh, Cing, kayak, wah, nobody knows, Cing, but Allah knows, gitu tuh. Terus ya begitu, makanya gue pakai hashtag sekarang keep istiqomah sama tahu batas, asik, tahu batas, karena there's no limitless hanya milik Allah, Cing. Iya, benar, ya. Istiqomah juga tuh, gue banyak banget sih ngedenger sesuatu dari kemarin itu baru gue denger dari Ustadz Wijayanto. Istiqomah gue juga selama ini berpikir istiqomah kita konsisten melakukan sesuatu gitu. Tapi pada saat kita sudah bisa lebih, istiqomah itu grafiknya ningkat jangan katanya gitu. Oh gitu. Nggak cuman lo istiqomah setiap Jumatan ngasih 100 ribu. Nggak, kalau begitu lo rezeki lo udah banyak, lo tambahin 200. Itulah istiqomah yang sebenarnya katanya gitu. Walaupun Allah tuh menyukai yang konsisten dibanding yang gede tapi sekali doang gitu. Tapi begitu kita punya kemampuan untuk meningkatkan keistiqomahan kita secara kuantitas, ya tambahin. Secara kualitas memang istiqomah itu selalu continue, iya, oke. Tapi kuantitas dari kekontinuan kita itu harus ditambah juga. Oke, iya. Jadi begitu kita udah punya duit, kayaknya kita mampu deh untuk 300 ribu setiap Jumatan. Iya. Ya, gue istiqomah, cepet aja, nggak gitu kan? Nggak gitu, oke, meningkat. Oh, mungkin ini relate juga, Cing, sama kata-katanya Habib Isa. Sambil gue peragain kalau dia ngomong ya, gitu kan. Bang Ojen, kan gitu kan suara ide, kan? Yoi, suara dia deh, Habib Isa ya kan. Jadi, kenapa gue minta orang-orang untuk doain gue istiqomah gitu kan? Sampai ya gue sekarang hashtag gue keep istiqomah gitu kan, gitu kan. Karena gue nulis, insya Allah doa tuh, ya kan. Bang Ojen, kata dia. Setan itu juga belajar, Bang Ojen. Gitu. Bang Ojen ke Alvaria ngeliat Habib Jindan. Nah, setan Bang Ojen di samping tuh belajar juga ngeliat Habib Jindan. Bahkan level Habib, setannya level Habib juga. Kata dia kayak gitu kan. Di situ kan gue jadi jedar. Waduh, gimana nih gue nih, ya kan. Level setannya udah ningkat lagi. Nah, itu dia tuh, Cing, tuh. Makanya kita bayangin tuh, Cing, ngurus diri sendiri aja. Wah, algoritmanya masih nggak ketebak. Lu masih aja pada ngurusin orang lu. Lu gak ada kerjaan banget tuh ya. Iya benar. Iya nggak? Gue heran sama orang yang ngurusin orang tuh. Bingung gue. Sebenarnya kalau kita mau menghabiskan waktu memikirkan diri, kita nggak punya kesempatan mikirin orang lain. Yes, bener, Cing. Pak, tidak sempat mikir keburukan orang lain lebih tepatnya. Keburukan orang lain, yes. Kalau kita mikir keburukan kita gitu. Apalagi mencampuri urusan orang lain itu udah across the line tuh. Iya. Jan, ini vibes yang kayak gini lo mau tularkan sama siapa aja nih rencananya? Wah, sama semua teman-teman gue, Cing. Iya. Tapi pasti akan ada penolakan. Penolakannya bukan arti lo secara frontal gitu. Pasti ya namanya baru gitu. Lo udah menemukan belum ada penolakan dari lingkungan lo terhadap apa yang lo lakuin sekarang? Gue dikasih pesen tuh jangan buka topik tapi nangkep topik, Cing. Maksudnya gimana? Untuk perihal hal-hal seperti ini, mudah-mudahan gue jadi lentera di antara teman-teman gue. Tapi dikasih pesan juga, jangan membuka topik, namun menangkap topik. Begitu. Jadi ya, kalaupun teman-teman gue lagi pada nongkrong, minum-minum, ya gue temenin, Cing. Kayak kemarin kayak 2 Syawal tuh, reunian SMA gitu kan, pada nokip-nokip gitu kan. Gue sampai chat Habib Isa, Bib, asik juga ya ngeliatin orang mabok gitu ya kan, sadar sendiri gitu loh, Cing. Gue minum cola aja gitu kan. Ngegerin aja gitu kan. Nah terus udah gue nemenin aja, cuman tiba-tiba kan kita udah makin lama makin mengecil, Cing, ya circle SMA kemarin sekitar 8 orang lah gitu. Tiba-tiba ada yang buka topik, Jan, lagi ya nama orang Kobam ya kan, mabok alkohol, nyerocos aja ya kan, nanya perihal ini sesuatu gitu. Di situ pun gue juga dalam hati gue waktu setiap gue pengen ngomong gitu, Cing, gue minta maaf loh, ya Allah, permudah lisanku.
untuk bisa menjawab gitu, karena gue udah mulai sadar bahwasannya gue nggak tahu siapa gue deh cing, yang tahu Allah gitu lah. Di level itu tuh cing, gue lagi di titik itu gitu. Ya udah akhirnya kejawab sedikit. Terus kemarin ada teman dari musisi besar gitu, pengen curhat tentang album barunya. Gue datang ke rumahnya, gue temenin sampai subuh tuh cing, sampai intro azan subuh lah, sebelum azan tuh gue baru balik. Di situ akhirnya menjawab dan dia pede untuk rilis albumnya sebentar lagi gitu. Maksud gue saat-saat seperti itu tuh memang ternyata wah, omongan dari guru gue ini nggak sekedar omongan untuk Lentera, ini adalah doa ternyata cing. Jadi gue tetap jadi begundal cing, dan gue udah ngetes juga cing, gue datang ke pameran IKJ nih, let's say nih kemarin waktu bulan puasa gitu kan, gue udah ikut kajian yang udah kan. Banyak lah di anak-anak IKJ senior gitu yang pada ikut kajian gitu, pas datang maksud gue jadi berubah gitu ya atau apa, gue tetap gini-gini aja kayaknya cing. Kelakuan gue emang udah apa ya, makanya gue langsung hashtag rock and roll till I die itu kayaknya emang ya gitu, gue rock and roll dengan cara gue sekarang begitu sih cing. Kayaknya emang udah, atau maboknya mandek kali nyangkut kayaknya di otak gue cing. Udah nggak mempan kali. Iya cing asli kayaknya nyangkut. Iya, punya cara sendiri kan, setiap kaum punya caranya untuk menerima model komunikasi gitu. Iya bener cing. Ya dengan circle lo ya, komunikasi yang kayak lo mungkin yang lebih bisa diterima. Iya. Nah, dengan gua lucu tuh cing, ada sedikit ini cing, kan kita suruh baca, itu kan baca lagu Rumu ya cing ya? Iya. Gua kan kadang suka sampai terpesona tuh ngeliatin Habib Jindan, Habib Ahmad gitu kan. Ih, keren-keren banget nih orang. Nah gue kan suka ngecengin orang tuh cing, kalau di tongkrongan. Guyon deh, orangnya guyon. Yang gua rasain, vibes guyon gue masih sama nih. Tensi komedinya, ketawanya warga tuh masih sama gitu teman-teman gue. Cuman waktu gue pulang gue baru sadar, gue biasanya kalau guyon tuh cenderung merendahkan orang ya, tapi kok sekarang enggak ya, gitu sih cing. Itu yang gue rasain sih. Berubahnya di situ. Kebentuk sendiri ya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Ada apa namanya? Hashtag tahu batas. Nah, itu dia hashtag tahu batas tuh cing. Iya. Ada batasannya. Ada batasannya. Gue nggak mau lagi bikin orang ketawa atas penderitaan orang lain. Kadang-kadang kan kita ngecengin tuh kan, kita tuh membuat orang tertawa atas penderitaan orang lain. Iya, benar. Mau bentuknya kah, nasibnya kah, segala macam gitu. Padahal pada saat yang sama kita juga bisa bikin ketawa tanpa menyentuh hal-hal itu. Betul sih. Mungkin itu yang udah terbentuk juga jadi benar hashtag tahu batas itu. Wah, tuh relate cing, iya bener ya. Bercanda pun memang. Jadi ada, namun tensi guyonnya sama tuh cing. Iya. Tetap dapat ketawanya tetap sama. Rock and roll-nya masih sama, anak-anak juga. Maksud gue, apalagi di IKJ kan cing, kemarin pameran angkatan gue ada salah satu seniman yang satanis gitu kan. Maksud gue yang, menurut gue, ya udah, sans aja gitu kan. Dengan karya-karya dia yang, yang cenderung, inilah, temen gue yang Nasrani, fun aja udah. Jadi santai aja. Dan gue masih di sini gue emang kayaknya tujuannya dakwah itu kan gak harus di mimbar ya cing ya. Betul. Harus di mimbar gitu kan, di tongkrongan juga kayak gini-gini dah kurang lebih, nongkrong bercanda aja udah gitu. Obrolan jam-jam kecil ini. Iya, itu dia cing. Nah, apalagi lagi baca-baca dari gue lupa suratnya, tapi yang jelas dia Fusaat ya, ada kalau di Al-Qur'an ya. Kan banyak banget tuh Allah bilang dunia tempat senda gurau kan. Makanya gue punya quotes, bikin quotes sendiri nih cing gue cing. Bercandalah yang serius daripada serius ujung-ujungnya bercanda. Nah, bener kata Joker cing. Why so serious? Iya. Itu bener banget cing. Iya. Gue langsung ngefans banget sama Joker. Karena memang untuk membuat sesuatu yang kesannya bercanda kita harus serius. Lo bikin jokes harus lo pikirin kali. Iya. Supaya dapat jokes yang bercanda. Gitu. Betul. Gitu, daripada mengerjakan sesuatu yang serius dengan bercanda, ya hasilnya nggak bagus. Nggak bagus, bener cing. Iya. Ya mudah-mudahan dengan banyak yang orang tahu bahwa Ojan ini nggak mau membuka topik, tapi menangkap topik. Mungkin akhirnya banyak yang datang ke lo. Emang topik salah apaan cing? Kok nah makanya, gue bilang emang lo mau ngapain menangkap topik? Lo BAP belum, jalan-jalan. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin akhirnya buat teman-teman yang dekat sama Ojan lebih membuka duluan, baru Ojan mau, daripada ada Ojan nggak bakal
jalan nih terus ngeliat temennya minum, minum. Wah nggak bohong, jangan Gak lah. bakal kayak begitu. Gak bakal. Tapi begitu lo udah membuka sesuatu, Ojan akan menyampaikan point of view-nya. Amin insyaallah, amin insyaallah. Mantap Cing. Mantap Cing. Ojan makasih ya udah datang ke sini. Cing Abdel, salam buat saya makasih. nyokap, mudah-mudahan sehat terus, berkah Iya Cing, terus. amin insyaallah. Mudah-mudahan makin banyak manfaatnya. Wah doain nyokap Iya. mau berangkat haji Cing. Tahun ini? Bulan Mei, iya. Masya Allah. Kok bulan Mei sih berangkat haji? Iya. Hah? Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Benar, bulan Mei. Mudah-mudahan sehat ya nyokapnya. Iya, amin, Ojan. Cing, doain, Bu Cing. apa namanya? Nadira Kures. Bu Darira, mudah-mudahan sehat. Nanti Amin, ya Allah. ritual-ritualnya bisa terjalanin dengan sempurna. Amin ya Allah. Dan pulang jadi hajah yang mabrur. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wah, ini nyokap gue senang banget nih pas nonton nih. Masya Allah. Wuh. Gila. Banggain orang tua kan gak ada harganya, Cing. Bener. Gue sampai segini senangnya, Cing, gue. Gue kalau excited tantrum gue, Cing. Kayak gini gue. Iya. Emang begini gue. Jan, makasih ya Jan ya. Cing, makasih Sehat banyak, terus, Cing. mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan Amin, insya Allah. Situasi yang lebih bermanfaat mungkin. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Insya Allah, Cing. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap aja.